Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia terkenal banyak situs-situs mistis, situs-situs budaya, karena di Indonesia memang mayoritas kebanyakan kerajaan ya. Tidak luput juga di desa kami, yaitu desa Mbuyutan, Watu Sigar, Ngawen, Gunung Kidul. Di desa Mbuyutan terkenal dengan salah satu makam, yaitu yang bernama Eyang Dipokerti. Untuk lebih lanjut, mari kita langsung masuk dan kita berbincang-bincang dengan sesepuh di desa ini. Kembali lagi dengan saya sekarang berada di depan makam Eyang Dipokerti, dan mari kita berbincang-bincang dengan sesepuh di desa ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan nama siapa, Pak? Pak Bowo. Pak Bowo. Iya. Jadi singkat cerita saja ya, Pak ya. Iya. Kami ingin menanyakan bagaimana sejarah makam Eyang Dipokerti ini kok bisa menjadi cikal bakal di desa Mbuyutan ini, Pak? Ya begini. Jadi singkat cerita, mohon maaf nanti apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Ini sebatas pengertian saya dan informasi yang saya terima ini bahwa kenapa ini Kiai Dipokerti jadi cikal bakal di Padukuhan Mbuyutan, karena waktu itu pertama kali yang datang di wilayah ini adalah eyang sekalian sama istri. Sejarah singkatnya, beliau datang dari arah Jawa Timur, lantas menetap di sini dan akhirnya membuka lahan dan membuka pemukiman, dan secara turun temurun akhirnya ada penduduk 1-2 yang mengikuti langkah-langkah beliau. Dan karena beliau itu orang yang bijaksana dan bisa dituakan atas petuah dan petunjuk beliau juga, maka mereka menerima dengan senang hati dan beliau dituakan di padukan ini hingga akhir hayatnya. Beliau dimakamkan di sini dan jadi sesepuh di sini, seperti itu. Baik, berikutnya, apakah Eyang Dipokerti ini di desa Mbuyutan menyebarkan agama atau hanya membuka lahan dan menetap akhirnya dijadikan cikal bakalnya di sini, Pak? Kalau soal dari segi keyakinan atau agama ini saya kurang paham. Yang jelas beliau ini menjadi panutan, suri tauladan oleh warga sekitar atas budi pekerti beliau. Akhirnya beliau dijadikan sepuh seperti itu. Jadi kalau soal keyakinan kami kurang begitu paham juga, seperti itu. Baik, Pak. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Eyang Dipokerti ini atau makam Eyang Dipokerti ini sering dijadikan lantaran untuk doa kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh masyarakat sini? Ya, sebagian tidak kita pungkiri karena beliau disepuhkan, dia menjadi orang tua, istilah kata orang Jawa itu ya ada beberapa yang istilahnya bukan karena beliau dijadikan pedoman untuk mencapai sesuatu, bukan, karena dia sesepuh, orang yang lebih waskita kata orang Jawa, maka banyak orang juga memohonkan doa untuk beliau. Juga ada yang beberapa keinginan lantaran beliau memohonkan kepada Tuhan, seperti itu. Gambarannya sekilas seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, Pak, apakah makam ini dirawat oleh warga? Apakah dulu tidak seperti ini? Kan alhamdulillah ini kan megah ya, Pak, ya, sudahan, Pak. Ya, jadi ini sementara dulu itu ada model makam di sini itu, kuburan ini cungkup rumah-rumah seperti itu. Jadi karena perubahan zaman dan untuk perluasan lahan agar kelihatan, karena lahan juga semakin sempit, itu mereka susun, dan kuburan-kuburan itu cungkup itu dibongkar dan disusun sedemikian rupa hingga seperti sekarang ini. Tapi khususnya untuk makam beliau yang Dipokerti ini tidak dibongkar sebenarnya tadinya, tapi karena juga sudah usang tua,
Dan ini belum lama juga ini direhab oleh Bapak Penewu, yang kebetulan Pak Sugito itu tinggalnya di Padukuhan Buyutan, punya gagasan untuk membuatkan rumah pendopo ini di tahun 2022 kemarin ini dibuat seperti itu. Baik Pak, terima kasih, mungkin itu aja dari kami. Oh, iya. Mari kita sowan ke yang Kiai Dipokerti. Dipersilakan.